الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dan saya lihat jamaahnya tambah banyak. Bagus banget ya. Kalau di masjid dekat rumah malah tambah sedikit ya, saya bingung ya, mungkin dakwah saya yang kurang bagus kali ya, jadi masih sedikit. Tapi saya di sini cukup luar biasa. Mudah-mudahan di sini jamaah di sini dapat berkah dari Allah. Sehat semuanya juga ya. Baik, langsung saja karena waktu terbatas. Hari ini kita belajar tentang apa sih manfaat tahajud bagi kesehatan kita dan kenapa pentingnya tahajud ini. Kita sudah paham ya ayat ini ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita sudah tahu ayat ini. Jadi memang Allah akan mengangkat orang-orang yang rajin tahajud. Tapi saya akan mencoba membahas tadi sisi kesehatannya. Nah, ini ada sedikit ilmiah. Nanti kalau nggak ngerti ya ngerti-ngertiin saja ya. Ada di dalam tubuh kita ada sebuah siklus namanya siklus ACTH. ACTH itu bahasa medisnya adrenocorticotropic hormone. Paham apa enggak nih? Udah ya, pokoknya itu tuh. Saya nggak bisa menerjemahkan lagi dalam bahasa awam. Artinya adalah hormon ini dihasilkan oleh ginjal. Allah memberi ginjal kita berapa? 2. Padahal kebutuhan metabolisme tubuh untuk membuang racun, menarik zat yang dibutuhkan, itu hanya 3/4 dari satu ginjal. Bayangkan coba. Kebutuhan untuk membuang racun metabolisme tubuh hanya butuh 3/4 dari sebuah ginjal. Allah memberi bonus berapa? 1 ginjal plus 1/4. Tapi kok banyak orang yang sakit gagal ginjal coba? Berarti kesimpulannya apa? Kita makhluk yang zalim terhadap diri kita. Bayangkan coba, sudah dikasih nikmat, dikasih bonus, dan Allah tahu nih manusia ini akan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Bahkan pada saat awal penciptaan manusia, malaikat saja bertanya, bukankah manusia ini nanti akan membuat kerusakan? Dan ternyata ginjalnya pun juga dirusak. Kebangetan memang ya. Maka itu Allah tahu dikasih bonus 1 plus 1/4. Maka itu kenapa ada orang yang ketika butuh donor ginjal itu bisa ngasih 1 ginjalnya karena masih ada cadangan 1/4. Oleh karena itu yang masih ginjalnya bagus tolong jaga ginjalnya. Sepakat ya. Nah, ginjal ini ternyata berperan penting dalam produksi beberapa hormon. Salah satunya adalah ACTH ini. Tapi sebelum ini ada sedikit siklus begini. Jadi di otak itu ada komponen terkecil yang namanya hipotalamus. Di hipotalamus ada yang namanya hipofisis. Ya. Di hipofisis inilah nanti disalurkannya sinyal-sinyal hormon ke beberapa organ. Ada yang masuk ke pertumbuhan yang disebut dengan growth hormone. Ada yang masuk ke tiroid untuk memacu metabolisme. Ada yang masuk ke ibu-ibu biar subur. Maka itu nanti mungkin materi yang akan datang manfaat puasa, karena puasa ini bikin subur ya. Nanti saya terangkan. Karena ternyata puasa ini luar biasa ternyata. Ya. Dan satu lagi, banyak sekali hormon-hormon yang dihasilkan di dalam hipotalamus. Nah, salah satunya yang akan kita kaji yang berhubungan dengan tahajud ini adalah ACTH. Jadi otak
memberi sinyal ke ginjal. Ya. Di ginjal nanti akan memproduksi namanya aldosteron, kemudian kortisol dan hormon seksual. Maka itu kenapa orang yang ginjalnya rusak, seksnya mulai masalah, gitu ya, karena beberapa hormon juga bermasalah. Nah, salah satu hormon yang diproduksi ini adalah nanti kortisol. Jadi pada topik kali ini saya hanya membatasi antara aspek ACTH dan aspek kortisol. Baik. Apa bedanya orang yang rajin tahajud dan tidak rajin tahajud? Kebenaran penelitian ini dilakukan salah satunya oleh Prof. Soleh. Beliau ngambil disertasi S3-nya itu tentang sholat tahajud. Beliau bukan background dokter, beliau seorang keluaran pesantren, tetapi meneliti tentang kedokteran. Sedangkan dokter sendiri tidak ada yang meneliti. Itulah bedanya, ya, basic pesantren dengan basic kedokteran. Ternyata dia meneliti tentang efek tahajud, sangat luar biasa. Kenapa dia teliti? Karena dia punya penyakit yang dia derita pada waktu itu penyakit autoimmune disease. Dalam bahasa medisnya yang sering kita dengar dengan istilah psoriasis. Psoriasis itu warna kulitnya itu mengelupas terus-menerus. Dia nggak sembuh-sembuh. Dia tergantung dengan yang namanya steroid. Dengan izin Allah dia lakukan tahajud terus-menerus dan penelitian beliau sangat luar biasa. Dicoba di sebuah pondok pesantren dan ternyata hasilnya luar biasa. Psoriasisnya sembuh. Dengan salah satunya dengan menggunakan sholat tahajud. Maka itu protap pengobatan psoriasis yang saya lakukan saat ini adalah dengan melakukan sholat tahajud dan makan daun pepaya. Nanti pada pertemuan yang akan datang lagi saya akan sampaikan terapi dengan herbal, apa itu herbal dan mengenal herbal. Baik, kita akan bicara di sini dulu. Ternyata tubuh ini punya siklus rutin. Siklus itu adalah suatu proses yang memang rutin diproduksi. Salah satunya ACTH ini. ACTH itu ternyata ketika jam 12 siang posisinya 50%, tidak terlalu banyak. Tapi ketika jam 12 malam paling rendah posisinya. Dan ketika mulai jam 12 malam sampai jam 6 pagi dia akan diproduksi dalam jumlah yang besar. Salah satu fungsi ACTH adalah merangsang epinefrin. Apa itu epinefrin? Yang bikin jantung berdetak keras, yang bikin tensi jadi naik. Maka itu kenapa banyak terjadi serangan jantung dan stroke di pagi hari. Sangat banyak sekali. Dan saya pernah melihat dalam sebuah status-status pasien, rata-rata orang yang terkena stroke, rata-rata ini saya melihat itu terjadi pada tanggal 15 Hijriah. Rata-rata kalau dikonversikan dari tanggal Masehi masuk ke Hijriah, dan itu bertepatan dengan bulan purnama. Maka itu kenapa dipuasakan, disunnahkan untuk puasa Yaumul Bid. Ini ada manfaatnya juga nanti saya akan kaji dengan puasa, apa manfaat puasa dan bagaimana mekanisme tubuh. Saya kembali lagi ke sini. Jadi ternyata ketika menjelang pagi terus semakin tinggi. ACTH dibutuhkan, tetapi bila berlebihan berdampak buruk pada kesehatan. Maka itu tidak heran orang-orang yang kena serangan stroke, saya ulangi lagi, serangan jantung itu terjadi di pagi hari dan menjelang pagi. Maka itu sangat enak orang yang sakit jantung sholat tahajud mati lagi sujud. Oh, itu enak sekali itu. Maka itu nanti kalau mati pilihlah penyakit jantung. Lah ini benar ini bahkan sakit itu mati itu kan pasti. Sepakat ya, mati itu pasti. Cuman bagaimana cara mati kita kan? Kan ada yang mungkin kecelakaan, ada yang mungkin kena penyakit. Tapi Rasul matinya dengan apa? Karena racun, sakit. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mati ya harus yang paling salah satu yang ngikutin Rasul salah satunya dengan sakit. Lebih bagus berjihad memang. Tapi mekanisme yang paling mudah adalah dengan sakit. Maka itu pilihlah penyakit dari sekarang. Ya.
Saya menyarankan jangan penyakit kanker. Ya, kasihan kalau kanker ya. Saat ini pengobatannya masih belum clear. Apalagi sakit kanker otak, aduh, sangat menderita karena dia harus kepalanya pusing terus menerus. Sampai ada pasien saya itu setiap hari kerjanya cuma membenturkan kepalanya ke tembok terus menerus. Jadi jangan pilih sakit kanker otak. Ya, salah satunya penyebab kanker otak ini makanan yang mengandung unsur-unsur pengawet. Hindari itu. Sama banyak stres. Ya, jadi jangan banyak stres. Jadi hidup dibikin bahagia saja. Ya, syukuri apa yang ada. Terus kemudian ketika ada permasalahan, ya itulah bumbu-bumbu hidupnya. Ya. Dan juga jangan milih penyakit gagal ginjal. Karena gagal ginjal ini repot. Saya punya pasien itu kaya raya, habis duitnya gara-gara gagal ginjal. Ya, karena udah nggak bisa kerja, nggak bisa kemana-mana, akhirnya habis. Dia harus cuci darah. Tapi sekarang ada BPJS, santai aja ya. Tapi juga ternyata susah itu BPJS. Ini dilempar lagi ya. Ya udah, nggak usah BPJS, tahajud aja deh, gitu ya. Mudah-mudahan jadi sehat. Nah, kondisi seperti inilah kenapa ACTH dibutuhkan, tapi jangan berlebihan, jangan sampai ini terlalu tinggi. Apalagi orang-orang yang punya penyakit darah tinggi, orang yang penyakit jantung, saya mewajibkan dia untuk tahajud. Ini bahasa saya, bahasa medis. Karena kalau tidak, dia terkena serangan stroke yang saya takutkan. Nah, ternyata orang yang tahajud itu mampu menurunkan kadar ACTH-nya sedikit. Maka itu kenapa pentingnya tahajud di sini untuk mengatur siklus ACTH supaya tidak terlalu tinggi. Dan yang terbaik tahajudnya itu ternyata di sepertiga malam, di mana kadarnya ini mendekati, jangan terlalu rendah. Misalnya tahajudnya jam 11. Nah, ini kebangetan, ini nggak bermanfaat ini kalau dari sisi ini ya. Tapi yang paling banyak bermanfaatnya di sekitar sepertiga malam terakhir. Ini yang paling banyak manfaatnya, sekitar jam 3-an ya. Sekitar jam 3 gitu ya, jam 4. Nah, apa sih manfaat dari ACTH ini? Kita bicara di sini. ACTH merangsang ginjal nanti akan memproduksi yang namanya kortisol. Apa fungsi kortisol? Ternyata fungsi kortisol itu adalah meningkatkan konsentrasi gula di dalam darah. Maka itu orang-orang yang diabetes sebaiknya tahajud supaya gulanya tidak terlalu tinggi. Ya, karena pendekatan ini sangat jarang sekali. Pendekatannya obat. Ya, saya juga bingung. Saya sudah sampaikan ini ke teman-teman dokter. Tolong dong, teman-teman dokter, kalau seandainya nih, mungkin saya jadi menteri lagi ini, gitu kan ya. Ini saya akan instruksikan semua dokter, colong pasiennya itu ditakut-takutin kalau nggak tahajud mati. Saya suruh begitu. Karena kenapa? Karena ini sangat luar biasa manfaat kesehatan ini akan mengirit pembiayaan obat. Tapi sangat sulit ternyata. Saya suruh coba ini saya terangkan di fisiologinya, uji jurnalnya sudah saya kasih ini. Tahajud itu bagus loh untuk menurunkan kadar gula darah. Kenapa sih dok susah banget kalau saya pinta tahajud? Saya bilang begitu. Ini obat terus-terusan. Jadi ternyata tidak segala sesuatu harus dengan obat. Tapi salah satu aspek ibadah ini yang ditekankan. Apalagi mohon maaf, banyak orang-orang tua yang datang ke saya sibuk mikirin penyakit. Bayangin coba, udah umur 70 tahun mikirin penyakit. Tuh sakit di sini dok, saya di sini lagi dok, di ujung jari sakit, di rambut sakit. Nggak ada di rambut, ya. Apapun dikeluhkan, tapi dia lupa dengan hakikatnya dia hidup. Padahal sedikit lagi ajal siap menjemput. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi yang sudah mulai tua-tua ingat, sudahlah sakit urusan belakang dulu deh. Yang penting bekal diperkuat. Nah salah satunya ini. Ini mohon maaf yang tua-tua, bukan saya ngajarin, tapi saya ingatkan lagi, gitu ya. Tapi di sini muda semua sih ya. Baik. Terus kemudian ternyata kortisol berperan penting dalam epinefrin. Dia memproduksi epinefrin. Gitu ya. Maka itu orang-orang yang darah tinggi itu reduksi. Ya. Terus kemudian menghambat ekskresi urin. Maka itu kenapa kita di malam hari tidak gampang kencing. Bayangin kita tidur berapa jam? 8 jam kencing-kencing paling pagi atau sebagian tengah malam sekali. Gitu ya, karena ternyata dihambat. Maka itu orang-orang yang bengkak dan sakit gagal ginjal, salah satu terapi yang saya berikan adalah dengan melakukan tahajud. Terus kemudian menyebabkan perubahan EEG pada otak.
dan jiwa. Maka itu orang-orang yang jarang tahajud biasanya, mohon maaf, kalau gembira berlebihan, kalau depresi, kalau stres, depresi, dan satu lagi orangnya gampang tersinggung. Nah, jadi salah satu ngeceknya orang ini rajin tahajud apa enggak, tersinggung nggak dia? Ya, pokoknya gampang tersinggung, tahu nggak tahajud ini. Ya, orang yang gampang tahajud itu nggak gampang tersinggung, mau dihina, mau di apa, udah ikhlas aja lah, malah didoain. Ya, ini ciri-cirinya ini. Ya, sepakat ya. Jadi mulai sekarang jangan gampang tersinggung. Ya, apalagi kalau saya ngomongnya salah, jangan tersinggung gitu ya. Artinya adalah memang begitu orangnya legowo orang tua. Karena kenapa? Karena ternyata pemeriksaan EEG ini yang dilakukan. Kebetulan saya punya teman yang lagi ngambil disertasi juga bareng sama saya. Itu dia meneliti tentang tahajud dilihat dari EEG. Ketika lulus ini nanti saya akan sampaikan hasil penelitian beliau. Jadi ternyata hebatnya tahajud dalam memenset otak ini. Terus kemudian menghambat pembentukan limfosit. Maka itu ketika kortisol berlebihan di dalam tubuh, imun kita menurun. Maka itu kalau imun kita bagus, salah satunya dengan rajin sholat tahajud. Apalagi orang-orang dan anak-anak kecil yang gampang sakit. Ternyata sholat tahajud itu sangat membantu. Ajaklah anak tahajud. Ya, ajak ke masjid juga nggak masalah. Jangan bapak ibunya sehat, anaknya sakit-sakitan, gitu ya. Ini sepi sama anak-anak di sini ya. Nah, salah satunya. Nah, terus timbul pertanyaan, dok, kan sholat tahajud dokter sarankan di sepertiga malam terakhir. Kalau seandainya saya bangun di sepertiga malam terakhir, tapi saya nggak tahajud, tapi nonton bola. Nah, bisa ada pertanyaan begitu kan? Pasti berpertanyaan, apakah ini bermanfaat atau tidak? Pertanyaan kan seperti itu. Ya kan? Saya bilang bermanfaat asal nonton bolanya sambil sujud. Saya suruh begitu. Bisa enggak itu? Jadi begini, ya. Mekanisme tahajud yang paling penting adalah bukan dibangunnya ternyata, tetapi di aktivitas sujudnya. Ini yang paling penting saya tekankan. Jadi ketika sujud, hipofisis letaknya di bawah, sedangkan jantung letaknya di atas, sehingga terjadi hentakan dari jantung ke otak cepat. Disitulah penghentian yang namanya ACTH. Kalau nggak sujud, ternyata penelitiannya nggak bagus hasilnya. Maka itu sama dengan orang yang nonton bola, gitu ya. Bedanya apa? Ternyata aktivitas sujudnya setelah diteliti. Ya, ini salah satu aspeknya. Maka itu kenapa pentingnya sholat tahajud di sini. Jadi mulai sekarang rajin sholat tahajud, bukan rajin nonton bola, gitu ya. Karena susah ternyata nonton bola sambil sujud. Nggak nonton sama aja, ya. Karena matanya menunjuk ke bawah. Ya, ini salah satu manfaat sholat tahajud. Maka itu tahajud sering saya pakai dalam beberapa kasus. Saya ulangi lagi, salah satunya penyakit diabetes. Nanti saya akan sampaikan. Ini sebenarnya saya nggak tahu ini formatnya seperti apa. Tapi intinya setiap ada kajian, kadang-kadang saya menyelangi dengan penyakit. Misalnya bagaimana penanganan penyakit diabetes secara Islami dan alami. Terus diselangi lagi penanganan penyakit hipertensi secara Islami dan alami. Nanti penyakit apa. Gitu ya, maka itu kajian ini juga nggak akan pernah selesai nih. Saya rutin di Umat TV setiap Sabtu itu sudah hampir 2 tahun, itu juga belum selesai karena memang materi ini banyak, gitu ya. Jadi ternyata amalan sunnah itu dahsyat, cuma tidak ada yang terekspos. Tujuan saya adalah bagaimana meyakinkan saja bahwa apa-apa yang dibawa oleh Rasul dan diperintahkan Allah itu bermanfaat. Tidak mungkin Allah itu memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hanya itu saja saya. Jadi bukan ini sebagai tujuannya, tetapi saya akan menceritakan tentang manfaatnya. Tetap semua kita ibadah karena Allah. Saya ingatkan, ya, bukan karena kesehatan. Ya. Kesehatan sebagai salah satu aspek dan dampak. Dan saya menerangkan dari sisi aspek itu, bahwa ternyata tahajud itu hebat loh. Kenapa kita nggak tahajud? Maka itu kalau bikin sehat masyarakat itu sederhana. Tadi ramein sholat subuh gitu kan. Terus kemarin saya tertarik di Turki, itu luar biasa itu presidennya. Wah, mantap sekali. Ya, apalagi kalau bisa sholat subuhnya seperti di Emerald gini. Waduh, luar biasa itu. Satu komplek masjidnya penuh.
Selesai itu permasalahan tuh. Ya, masalah kesehatan aja. Bicara masalah penyakit diabetes dan jantung saja. Wah, luar biasa. Walaupun ini salah satu aspek loh ya. Saya tidak bisa mengobati hanya dari satu aspek saja. Oh, dia tahajudnya rajin, tapi makannya sembarangan. Nah, itu nggak bisa. Maka itu pentingnya kafah. Jadi dari banyak aspek. Oh, dia rajin tahajud. Oh, dia makannya sedikit, gula-gulanya stop, tapi tidur terus-terusan. Kalau siang ini nggak bagus, harus ada olahraga. Karena Rasul menyuruh kita olahraga setiap hari. Maka itu habis ini mungkin habis makan olahraga, gitu ya. Atau terserah olahraga dulu baru makan. Ya, ini salah satunya. Jadi banyak aspek dan harus diperhatikan jenis makanannya. Halalan thayyiban. Thayyiban itu harus baik. Kayak coba misalnya diabetes. Tidak cukup dengan tahajud. Oh, harus dikombinasi dengan makanan yang namanya pare. Ya, kemudian daun salam. Itu bisa membantu menurunkan gula darah. Kayak penyakit darah tinggi misalnya. Oh, tidak cukup dengan tahajud saja. Harus ada amalan yang lain. Misalnya salah satunya bekal sunnahnya gitu ya. Terus kemudian senyum, kemarin sudah saya sampaikan. Berapa kali masih ingat? Ya, oke, ada yang rajin dan ada yang enggak ya. Ya udah 20 kali sehari dirutinkan gitu ya. Itu salah satu aspeknya. Jadi ini saya hanya berbicara dari salah satu aspek. Baik, mudah-mudahan yang hadir di sini rajin tahajud. Baik, sekarang air. Ini kita sudah sering dengar juga ya. Dan kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Ini waktu saya belajar tafsir, ini dikaji cukup dalam, gitu ya. Sampai saya juga bingung waktu itu ditanya sama guru saya. Kamu dokter nih, coba menurut kamu gimana nih? Kamu ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Saya bilang, memang betul. Manusia itu awalnya juga dari cairan. Dimulai dari sperma yang berbentuk cair kan. Kemudian terbentuklah manusia dan tubuh manusia itu 90% itu air. Arasnya Allah air. Tiba-tiba ustadznya bilang, malaikat diciptakan dari apa? Ini segala sesuatu yang hidup. Malaikat hidup nggak? Bingung lagi kan. Dari air apa dari apa malaikat? Lah ini gimana? Kontradiktif dong. Bingung ya. Ya udah deh, saya nggak usah bicara tafsir deh ya. Saya bilang kesehatan saja. Ya, bahasanya sederhana lah. Cahaya itu kan kayak lampu. Ini kan pembangkit listrik tenaga air salah satunya. Jadi PLTK itu bisa menghasilkan cahaya. Jadi tetap segala sesuatunya dari air. Ini hanya analog saja. Baik, saya akan bicara tentang penelitian seorang doktor namanya Masaru Emoto. Ya, ini saya cukup tertarik dengan beliau, tapi saya nggak tahu di agamanya apa sekarang. Ya, tapi artinya ini sangat luar biasa. Jadi dokter ini mencoba meneliti tentang air. Jadi air itu dicoba dibekukan gitu ya, di minus 50 derajat. Kemudian dipotong slice kecil-kecil, karena kalau nggak beku nggak bisa dipotong. Kemudian dilihat dengan mikroskop elektron, ya, dengan kecepatan tinggi. Ternyata air-air yang dibacakan kata-kata baik itu ternyata strukturnya lebih bagus. Dia mencoba penelitian selanjutnya itu dengan didekatkan air yang jelek sama air yang bagus. Apa yang terjadi Pak? Yang jelek jadi bagus atau yang bagus jadi jelek? Kira-kira? Yang jadi bagus. Ya. Ternyata penelitian beliau yang jelek ini jadi bagus. Maka itu kenapa kalau ada kadang-kadang nih ustadz lewat atau kiai lewat, orang main gaplek misalnya, berhenti gapleknya, gitu ya. Tapi kalau ada suatu majelis taklim, orang mabuk lewat, nggak pengaruh itu majelis taklimnya. Maka itu sebenarnya yang baik akan mempengaruhi yang buruk. Ya, terus kemudian dia meneliti lagi, coba deh air ini ditaruh bacaan di depannya. Dia menulis kata setan. Apa yang terjadi? Kemudian dilihat lagi, ternyata airnya buruk. Maka itu pentingnya kita berkata-kata baik.
Semakin banyak kata buruk yang kita berikan terhadap tubuh kita, jelek tubuh kita. Karena kenapa? Karena tadi tubuh kita terdiri dari air. Maka itu pentingnya air ini. Kita kaji ya. Nah ini. Dan bahkan dicoba diomongin. Arigato. Akhirnya langsung bagus lagi. Ini penelitian yang sangat luar biasa. Maka itu dia dapat hadiah Nobel. Kalau nggak salah tahun 94 beliau meneliti dan akhirnya beliau keliling dunia dan menceritakan tentang hasil penelitian ini. Wah, sangat luar biasa. Ini waktu itu cukup heboh. Itu ya. Isinya apa intinya? Air itu bisa dengar, air itu bisa melihat, air itu bisa merasa. Luar biasa. Jadi kayak semacam compact disc. Gitu ya. Jadi bisa merekam pesan gitu si air itu. Maka itu penting sekali ini masalah air ini. Nah, sedangkan manusia lihat 75% terdiri dari air. Bahkan tulang pun 22% terdiri dari air. Dan Islam mengajarkan air sebagai salah satu komponen utama. Sholat berapa kali? 5 kali. Kontak air. Habis hubungan seksual, mandi junub, kontak air. Bahkan meninggal pun kontak air. Kesimpulannya adalah kita sering bersinggungan dengan air. Maka itu saya berharap bahwa pentingnya bergaul juga dengan orang-orang yang soleh. Karena ternyata orang-orang yang soleh struktur airnya itu bagus. Dan saya menyarankan lagi ketika minum air putih ini, kan sering itu saya melihat ada galon. Saya ingatkan, jangan menaruh galon di samping TV. Udah TV, dangdutan terus, itu aneh kacau ini, gitu ya. Jadi kalau bisa itu ya ini di majelis taklim begini, wah ini yang luar biasa ini. Malaikat mendoakan, gitu kan. Jadi mulai nanti bagiin air kepada sehat semuanya, insya Allah, gitu ya. Karena air itu tadi mengerti, merekam, gitu ya. Maka itu pentingnya kita berkata-kata baik, itu penting sekali berkata-kata baik. Bergaul dengan orang-orang yang soleh, wah sangat luar biasa ya. Karena memang air seperti itu. Lihat ini ada Zam-Zam, kita tahu air Zam-Zam. Ini juga luar biasa. Berapa ribu tahun dia doakan. Ya, maka itu tidak heran Zam-Zam ini kadang-kadang bisa dipakai sebagai obat. Saya pernah mencoba orang yang kesurupan itu ya. Jadi di tempat saya itu juga jadi tempat datangnya orang kesurupan. Jadi saya bingung juga di praktek plus klinik ini ya. Sampai dulu di Swadharma itu ada praktek ruqyah. Itu sekarang saya tutup dulu karena pasiennya ditambah ngeri. Gitu ya, setiap hari orang jerit-jerit terus-terusan gitu ya. Ya udah, tapi akhirnya saya di lingkungan saya itu ya udah, paling saya kalau ngobatin pasien mungkin sederhana sebenarnya. Saya membedakan antara orang yang tidur, pingsan, koma dan mati. Nah, ini bapak-bapak harus tahu nih, sama ibu-ibu penting banget nih. Orang itu tergeletak di bawah bisa kemungkinan 4. Tidur, pingsan, koma, atau mati. Gimana bedain itu orang? Ada yang tahu bedanya? Baik. Ya, napas enggak ya selesai. Tapi napas itu sulit dilihat tuh. Kalau orang itu lagi koma, itu kadang-kadang napasnya sulit dilihat. Ya, atau lagi tidur tengkurap, itu kadang-kadang juga sulit dilihat. Ya, apalagi ditutup pakaian kadang-kadang sulit dilihat. Tapi artinya yang membedakan ini adalah rangsang. Kalau orang tidur itu dengan rangsang suara dia berespon. Reakin aja pakai toa bangun dia gitu ya. Orang pingsan itu tidak berespon dengan rangsang suara. Orang koma sama orang pingsan bedanya apa? Dengan rangsang nyeri. Orang yang koma, dicubit, ditusuk, tidak berespon. Tetapi orang pingsan, tusuk, bangun dia.
gampang kok orang pingsan. Saya lihat tua dulu kan anak SMA itu sering kalau pingsan gara-gara upacara, ya dilonggar-longgarin, dikit pasti dikasih apa tuh wangi-wangi, ribet, tusuk aja jempolnya pasti melek, gitu ya. Ini tips. Nah, itu orang koma. Apa bedanya orang koma sama orang mati? Itu dengan refleks. Refleks apa? Rangsang nyeri, orang koma kan nggak bisa tuh bedain nih orang nih dengan rangsang nyeri. Ini orang mati apa enggak? Ternyata refleks. Refleks apa? Refleks kornea. Jadi kalau orang koma dipegang gininya, kedip. Tapi orang mati diginiin, itu nggak kedip. Tes coba. Ini hidup apa mati? Gitu kan? Kalau masih kedip berarti masih hidup, gitu ya. Ternyata begitu yang bedakan itu yang disebut dengan refleks kornea. Maka itu salah satu pengecekan dokter ini pasien ini mati apa enggak. Salah satunya itu dengan cek yang namanya refleks kornea. Jadi nanti kalau misalnya ada kerabat kita meninggal apa enggak, udah diginiin aja tempel. Mati batang otak itu refleks korneanya tidak berespon. Nah, ternyata orang-orang yang terkena jin itu berada dalam fase antara pingsan dan koma, tapi lebih dominan ke pingsan. Maka itu kenapa salah satunya penggunaan ayat-ayat ruqyah memang bagus gitu ya. Tapi kalau saya di rumah tidak menggunakan itu, karena saya aspek medis, apa yang saya lakukan? Saya rangsang nyeri. Karena orang-orang yang kesurupan itu kan tingkat kesadarannya yang sudah hilang. Biasanya orang-orang yang bengong gitu ya. Ternyata cukup efektif. Jadi kalau ustaz-ustaz nggak mempan, ke dokter Agus aja gitu ya. Udah saya tusuk aja itu. Ternyata melek dia. Marah-marah gara-gara ditusuk gitu ya. Nah, ada kasus seperti itu juga ya. Ini salah satu gambarannya ya. Balik lagi air zam-zam ya. Ini jadi ngomong ini ya, ngomong jin ya. Nah, air zam-zam ini cukup bagus untuk orang-orang yang tadi ya kemasukan jin, termasuk bidara upas dan daun kelor. Kebetulan saya punya kasus itu unik banget ya, unik banget ya. Jadi ada pasien yang ya itulah, saya banyak kasus-kasus yang secara logika ini nggak ada tapi ada. 6 bulan yang lalu saya kedapatan pasien orang di rongsen, ini ada apa, jarum. Saya pegang-pegang nggak ada jarumnya ya. Kemarin juga di hidung ini ada besi panjang. Saya pegang-pegang nggak ada gitu ya. Ya udah, program ruqyah, terus kemudian salah satunya saya berikan dia air zam-zam, kemudian mandi dengan bidara upas, dan satu lagi saya kasih daun kelor. Daun kelornya luar biasa ternyata. Makanya kalau bisa tanamnya itu daun kelor di rumah. Jadi kebetulan ada cerita gitu ya, ada seorang yang dia mengguna-guna suaminya gitu ya. Terus mertuanya nanam daun kelor, dicabutin itu daun kelornya. Nah, jadi ini penting nih Bu, kalau ibu ini misalnya suaminya guna-guna ibu, tanamin daun kelor, itu suami nyabut apa enggak gitu ya. Kalau nyabut nih pasti banyak ilmu peletnya ini jangan-jangan ya. Jadi ternyata begitu daun kelor itu unik banget itu. Kalau makanya tidak heran kenapa di Pulau Jawa daun kelor dipakai untuk usir jin. Tapi kalau di Makassar dipikir bubur Makassar. Cuma di Jawa aja nggak dibikin apa-apa karena dianggap daun keramat, gitu ya. Tapi ternyata daun kelor sangat bagus, salah satunya. Ini ngomongin jin ya. Kembali lagi ke laptop, ya sudah. Nah ternyata air zam-zam ini sangat bagus, ya. Apabila dia berdoa biar kenyang, ya dia kenyang. Apabila berdoa untuk menyembuhkan penyakit, dia akan menyembuhkan. Jadi sangat luar biasa. Tadi saya bilang bahwa Islam adalah agama yang melekat dengan air. Ya, ini penelitiannya. Nah, ini gambarannya. Ini contoh air yang kacau balau. Ini dari mikroskop yang dilihat, gitu ya. Ini contoh air yang bagus. Ternyata strukturnya kayak begini ternyata. Jadi unik. Ini penelitiannya luar biasa. Sebenarnya banyak riset terbaru sebenarnya. Ya mungkin sudah dapat SMS tentang pentingnya masa idah, gitu ya, selama 3 bulan. Itu juga berhubungan dengan gen. Gitu ya, gen itu akan hilang, jejak-jejak itu akan hilang setelah 3 bulan, gitu ya. Ini juga contoh lebih indah lagi. Semakin kita berkata-kata baik, semakin indah. Maka itu penting sekali ini. Kenapa kita harus membaca Quran itu penting sekali. Kenapa kita harus berbicara dengan kata-kata yang baik, penting sekali.
Kalau pengen anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang baik, ya berkatalah yang baik, maka dia akan menjadi baik. Ya, karena berhubungan dengan tadi struktur air dalam tubuh kita, bahkan otak aja terdiri dari air. Maka itu kenapa kadang-kadang pentingnya kita membaca Al-Fatihah itu. Ya, terhadap kadang-kadang kan ada yang ruqyah, yang seorang sahabat meruqyah memimpin di sebuah suku dengan membacakan Al-Fatihah ketika dia tergigit kalajengking, kemudian dia sembuh. Gitu ya. Ternyata salah satunya Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Nah, ternyata ini bagus sekali nih untuk ini. Nah, ini beberapa sampel yang diambil. Ini struktur yang jelek, ini struktur yang indah. Jadi air ini penting. Maka itu mulai sekarang berkata-kata yang baik. Baik, ini gambaran sedikit tentang pentingnya air, pentingnya tahajud. Ya, nanti kalau kebanyakan stres, ya sedikit-sedikit aja dulu. Nanti besok kita bicara kalau nggak herbal puasa. Ya, nanti tergantung ini jamaahnya pengen apa. Ngomongin herbal, ya kita ngomongin herbal secara saintifik, ngomongin puasa secara saintifik. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan jamaah di sini bisa rajin tahajud, ya, berkata-kata yang baik, ya, minum air dari sesuatu yang baik. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan kalau ada yang bertanya, mumpung konsul sama saya gratis, gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum. Ya. Yang kalau tidur sampai dengan hari itu berapa lama? Kalau kita bekerja kan kira-kira tidur jam 10, jam 11 malam. Kalau paling cuma 3 jam atau 4 jam. Nah, itu bagaimana Ustaz? Iya. Kalau dalam beberapa hadis yang saya baca, Rasul itu memiliki kebiasaan habis sholat isya tidur. Kecuali di bulan Ramadan, Rasul tidur malam, kecuali bulan Ramadan. Bahkan Rasul, ini saya mau cek lagi nih hadisnya soal atau tidak, dilarang bersenda gurau habis sholat isya. Ya, bahkan menyarankan untuk tidur. Kalau habis sholat isya misalnya jam 7 dengan zikir jam 8, berarti Rasul punya kebiasaan tidur jam 8 sampai jam 9. Kalau kita hitung siklus tidur normal itu 6 sampai 8 jam, maka kalau kita tidur jam 9, maka jam 3 cukup. Cukup jam 3. Ya. Maka itu terbaik adalah tidur maksimal jam 9. Terus gimana dok? Saya kok kerjanya pulang malam. Nah, ganti kerjaan jadi direktur. Nah, paling mudah sebenarnya kan. Karena memang ini sulit memang ya. Saya banyak kasihan juga tuh orang-orang yang security gitu-gitu, kasihan juga itu kan tengah malam macam-macam gitu ya. Mudah-mudahan bapak jadi direktur lah, malam paling enak gitu ya. Apalagi jadi pengusaha kan, gitu rezeki. Ya kata Rasul kan ada 9, salah satunya 8 lewat berdagang. Maka itu kerjaan saya dagang terus ini ya. Ini baru launching bikin roti sayur gitu kan. Lagi pengen launching lagi bakso, tapi yang bakso yang dengan sayur misalnya warna-warni. Ya kayak gitulah, banyak usaha memang. Karena memang kalau kerja ini memang ya mau nggak mau tergantung bos. Buat suruh lembur ya melembur terus-terusan. Gitu ya. Nah ini, tapi ya udah kalau misalnya memang sulit Pak, misalnya harus tidur jam 11, ya paling enggak bangun jam 4, paling enggak tahajud ya 2 rakaat sama witir 3 cukup, ya paling ngebut sedikit gitu ya, ya mepet sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa lah. Yang penting kalau bisa sholat sebelum subuh ini sangat luar biasa, ya. Itu melebihi kekayaan ya dunia dan seisinya. Jadi itu dilakukan. Memang kalau bisa siklus tidurnya kalau bisa di bawah jam 9. Maka itu saya tidak merekomendasikan nonton TV di jam segitu. Tapi nonton TV di kajian subuh, kajian itu mungkin masih lebih baik gitu ya. Jadi sepakat ya Pak ya. Mudah-mudahan jadi direktur, saya doakan. Baik. Jadi owner lah ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Sudah cukup atau belum? Oh sehat-sehat semua berarti ya, ada yang nanya. Oh ada, silakan Pak, silakan.
masalah tidur. Nah kalau tidur malam kita udah karena emang kesibukan nggak bisa, itu ada juga yang anjuran untuk tidur siang 1 jam yang katanya bisa menggantikan fungsi istirahat kita, deep sleep lah katanya. Iya, khololah istilahnya. Memang ini penting, tapi kadang-kadang dijadikan salah satu alasan nih. Rasul kan suruh khololah tuh, tengah tiang akhirnya kebanyakan tidur itu. Khololah itu cuma tidur sebentar Pak, paling hanya 15 menit lah, 15 menit sampai maksimal setengah jam. Kalau udah lewat dari sini itu bukan khololah namanya, gitu ya. Itu karena capek, karena setiap hari kerja. Memang ada Pak dalam itu, punya kebiasaan Rasul itu khololah jadi tidur sebentar, gitu ya di siang hari, gitu ya. Tapi itu sebenarnya bukan dikatakan menggantikan, sebenarnya tidak dikatakan menggantikan. Karena tidur yang paling ideal itu minimal 6 jam. Untuk saat-saat tertentu boleh. Bulan Ramadan silakan, gitu ya. Karena memang bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Nggak apa-apa, memang harus dirangsang supaya kita gampang melek juga. Karena ternyata kita inilah bedanya kita dengan Rasul, gitu ya. Kita ini kadang-kadang lebih banyak tidurnya, gitu ya. Ini yang jadi masalah memang. Ya saya sendiri juga ngalamin juga memang nikmat tidur ya, apalagi ber-AC banyak. Aduh, enak tuh tidur ya. Yang susah tidur itu banyak utang, banyak pikiran ya. Maka itu kalau biar gak gampang tidur ya, banyak utang gitu ya. Salah satunya begitu. Kira-kira gitu Pak. Ya memang itu tidak bisa digantikan, tapi mau tidak mau tadi mepet lah. Sholat tahajudnya mepet. Kalau bisa usahakan jam 10 lah, pas jam 10, jam 4. 5 jam masih toleransi lah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup ya? Kita belum bicara masalah penyakit. Oh, ada lagi? Oh, silakan. Apakah sholat tahajud itu jumlah rakaatnya disesuaikan dengan penyakit yang dialami? Atau sujud yang begini? Oh, ada ini dosis ini ya. Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Soleh itu tidak berhubungan dengan dosis, Pak. Ya minimal 2 rakaat. Ya, Rasul walaupun 2 rakaat bacanya panjang, Pak. Ya, bukan 2 rakaat bacanya ina terus-terusan, Pak. Ya, jadi panjang itu memang. Ya. Tapi Prof. Soleh ingin mencoba meneliti. Saya melihat penelitian beliau memang harus dicoba dengan beberapa trial gitu ya. Dia mencoba dengan 11 rakaat, ya 8, 3, coba dengan 2 rakaat. Ternyata hasilnya sama lah kurang lebih. Intinya adalah aktivitas sujudnya itu. Ya, jadi rakaat ya silakan, tapi tidak mengatakan bahwa semakin banyak semakin sehat, itu nggak ada pernyataan itu. Tapi pernyataannya adalah ketika orang yang sholat tahajud ternyata bikin sehat, gitu ya. Jadi tidak ada patokan dosis. Ada juga orang yang pengen sekaligus murojaah, gitu ya, 2 rakaat aja udah 2 juz, ya udah cukup, gitu ya. Seperti itu ya. Tapi kalau hafalannya boro-boro cuma ina doang, ya udah rakaatnya dibanyakin. Nah gitu aja Pak. Jadi ada fase yang cukup gitu ya. Jangan mentang-mentang cuma ina sama qul huwallah doang 2 rakaat ya cuma 5 menit, sedikit banget Pak. Jadi ada rentang waktu. Jadi butuh waktu juga. Tapi tidak ada patokan dosis. Gitu ya Pak ya. Jadi semampunya Bapak. Kalau Bapak tadi hafalannya banyak, hafalannya dikeluarin Pak pas tahajud. Itu aspek yang luar biasa. Gitu ya Pak ya. Baik. Sudah cukup? Ya, ini kayaknya mau pada makan semua kali ini ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.